Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Indra Prahasta dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ketiga yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Bab 2 yaitu tindak pidana atau strafbarvet atau delik. A. Istilah. Lebih banyak penggunaan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan lainnya. Istilah adalah terjemahan dari bahasa Belanda yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. 1. Dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Contoh, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contoh, Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Merupakan tindakan yuridis dan kejahatan itu adalah bagian dari tindak pidana. Dilihat dari isinya terdiri dari 1. Perbuatan pidana atau criminal act. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Tindak pidana itu ada dua, yaitu perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Profesor Mulyatno mengatakan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana itu terpisah. C. Unsur-unsur tindak pidana. A. Unsur objektif adalah unsur yang di luar dari diri pelaku. Yang pertama adalah perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Yang keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. B. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri pelaku, yaitu kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana terlebih dahulu, dan perasaan takut. Contoh pasal 362 KUHP, apa yang dimaksud dengan perkara objektif dan perkara subjektif. Unsur objektif dari pasal 362 KUHP yaitu mengambil. Unsur subjektif dari pasal 362 KUHP yaitu dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Melawan hukum itu perbuatan dengan cara mencuri, mengambil, mencokel, dan lain-lain tanpa izin si pemiliknya. Unsur-unsur delik atau tindak pidana mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari A. Bagian delik, meliputi terdapat dalam rumusan delik. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan, dan apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. B. Elemen atau unsur delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Contoh pasal 362 KUHP yang dicantumkan adalah barang atau benda milik orang lain. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Artinya, pelaku harus mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut kecuali orang yang dikesampingkan hukumnya, yaitu orang yang cacat jiwanya, yaitu orang gila. Yang ketiga, harus dianggap atau diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang terakhir, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. D. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297,
184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 381 dan 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, pasal 372, dan pasal 378 KUHP. Subjek tindak pidana. Yang pertama, hanya manusia untuk tindak pidana umum. Yang kedua, manusia dan koperasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Dengan adanya zaman modern ini, korporasi manusia juga termasuk. Korporasi itu adalah kumpulan orang. Kumpulan itu bisa berbadan hukum atau tidak. Contoh, Jiwasraya. Jenis-jenis tindak pidana. 1. Menurut KUHP, yaitu kejahatan, buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Yang kedua, pelanggaran, buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Menurut MPT, memori Pantulti atau memori penjelasan KUHP, didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif, bahwa kejahatan sama dengan delik hukum dan pelanggaran sama dengan delik undang-undang. Yang kedua, memuat doktrin, yaitu delik formil dan delik material, delik komisionis per omissionem communissa, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal yaitu kurang dari satu, dan delik berganda lebih dari satu dilanggarnya. Delik aduan dan delik bukan aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.